Saya akan menjelaskan tentang latar belakang Unilever. Unilever adalah perusahaan multinasional berkantor pusat di London, Inggris. Unilever memproduksi makanan, minuman, pembersih, dan juga perawatan tubuh. Unilever adalah produsen barang rumah tangga terbesar ketiga di dunia. Jika didasarkan pada besar pendapatan, pada tahun 2012 di belakang P&G dan Nestle. Mereka selalu berupaya menciptakan masa depan yang lebih baik setiap harinya melalui produk-produk dan kampanye. Unilever juga menginspirasi masyarakat untuk mengambil tindakan kecil dalam kehidupan sehari-hari agar dapat membuat perubahan bagi dunia. Unilever Indonesia pertama kali didirikan dengan nama Levers Fabriken N.V. yang bertepatan di daerah Angke, Jakarta Utara di tahun 1933. Pada 22 Juli 1980, perusahaan berganti nama menjadi PT Unilever Indonesia. Perubahan nama pun kembali terjadi pada 30 Juni 1997 menjadi PT Unilever Indonesia Terbuka. PT Unilever Indonesia Terbuka telah beroperasi sejak tahun 1933 dan telah menjadi perusahaan fast moving consumer goods terdepan di pasar Indonesia. Unilever Indonesia memiliki lebih dari 40 brand yang terbagi dalam dua segmen, Home and Personal Care dan Nutrition and Ice Cream. Unilever Indonesia telah go public pada tahun 1982 dan saham-sahamnya tercatat diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Tahun yang pertama ada di tahun 1933, yaitu pendiri perseorangan di Angke, Jakarta dengan nama Levers Fabriken N.F. Yang kedua ada di tahun 1936 memperkenalkan sabun Lux di Indonesia. Yang ketiga ada di tahun 1982, Unilever Indonesia melaksanakan penawaran umum perdana mencatatkan 15% sahamnya di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham UNFVR. Pada tahun 1990, pembukaan pabrik produk personal care di Rungkut, Surabaya, dan mengakuisisi Sariwangi dan memasuki bisnis teh. Dan adapun di tahun 1992 pembukaan pabrik es krim Walls di Cikarang dan memperkenalkan produk Cornetto dan Pedal Pop. Dan yang terakhir ada di tahun 2001, yaitu akuisisi Bango. Awalnya masuknya Unilever Indonesia ke bisnis kecap. 2008 pembukaan pabrik baru untuk produk skincare yang terbesar di Asia di Cikarang. Akuisisi Buahvita dan Gogo memasuki bisnis jus buah di Indonesia, mulai menerapkan SAP di seluruh kegiatan operasional kami di Indonesia. 2012 berhasil mencapai tujuan melipat gandakan bisnis dalam 5 tahun, meraih hasil penjualan lebih dari 27 triliun. 2013 meluncurkan Project Sunlight, sebuah inisiatif untuk menginspirasi masyarakat dalam menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi anak Indonesia dan generasi penerus, menandai peringatan 80 tahun perjalanan Unilever di Indonesia. 2014 peluncuran program B2B untuk Indonesia sebagai bagian besar dari komitmen jangka panjang Lifebuoy untuk Indonesia yang lebih sehat. 2015 pembukaan pabrik ke-9 yang menempati lahan seluas 6 hektar di Cikarang dan memiliki kapasitas produksi tahunan 7 juta unit bambu masak dan kecap. 2016 menempati kantor pusat baru di area seluas 3 hektar bertempat di Green Building di BSD City, Tangerang. Kantor ini menampung sekitar 1.500 karyawan dan diresmikan pada tahun 2017. 2017 memperingati 35 tahun pencatatan saham Unilever Indonesia di Bursa Efek Indonesia sejak IPO pada tahun 1982. Saham perseroan telah meningkat lebih dari 1.570 kali dan aset telah tumbuh lebih dari 110 kali lipat. 2018 meluncurkan kategori baru, yaitu kategori saus sambal dengan mempersembahkan brand saus sambal Jawara dan meluncurkan brand perawatan tubuh baru Korea Glow. Divestasi aset kategori spread pada 22 Juli 2018 dengan nilai transaksi sebesar
2,8 triliun. Memperoleh persetujuan pemegang saham atas perubahan nilai nominal saham perusahaan dari nilai nominal Rp10 per saham menjadi Rp2 per saham karena adanya stock split efektif per 2 Januari 2020. Meluncurkan kampanye hashtag Mari Berbagi Peran dengan komitmen 200 miliar bagi masyarakat untuk menghadapi pandemi COVID-19. 2021 meluncurkan Unilever Muslim Center of Excellence atau Unilever MCOI sebagai pusat ekonomi syariah dan insight bagi ragam inovasi dan produk kebutuhan konsumen Muslim Unilever Indonesia. 2022 berpartisipasi dalam Forum Dialog Bisnis 20 atau B20 untuk mendukung tema presidensi G20 Indonesia. Recover Together, Recover Stronger, khususnya dalam momen in Business Action Council atau WIBAC yang menghasilkan dokumen final rekomendasi kebijakan dan aksi serta peluncuran cetak biru platform Global Women Empowerment. Kemudian adalah strategi dari Unilever. Yang pertama yaitu mengembangkan portofolio yang berpotensi mendorong pertumbuhan yang tinggi. Unilever berfokus pada kebersihan, perawatan tubuh, produk kecantikan premium, makanan yang berbasis nabati dan nutrisi yang bermanfaat seperti vitamin, mineral, dan juga suplemen. Yang kedua, brand yang terdepan menjadi sumber kebaikan. Unilever di sini ingin meningkatkan kepercayaan diri dan kesejahteraan masyarakat sembari berkontribusi untuk menciptakan lingkungan yang lebih toleran, adil, dan pastinya adalah inklusif. Di sini Unilever diperkuat oleh tujuan mulia dan inovasi yang dimilikinya. Yang ketiga, mengembangkan bisnis di pasar USA, India, China, dan market utama lainnya. Tujuannya adalah agar mereka memperkuat keberadaannya di negara-negara yang berkembang. Yang keempat, ada memimpin dalam kanal penjualan masa depan. Unilever sedang mengembangkan bisnisnya di e-commerce dan juga terus berupaya mengembangkan B2B platform yang baru. Mereka mengembangkan cara yang inovatif untuk mencapai pasar atau mencapai konsumennya. Yang terakhir, Unilever membangun organisasi yang purpose-led, berpegang pada tujuan yang mulia, dan future fit untuk mampu bersaing di masa depan. Unilever berfokus dalam mengembangkan kapabilitas yang tangkas, melakukan transformasi, dan juga memberikan pelatihan kepada karyawan mereka dalam membekali pengetahuan secara terus-menerus agar bisa diaplikasikan dalam jangka yang panjang. Proses manajemen PT Unilever Indonesia terbuka. A. Proses manajemen sumber daya manusia atau SDM. Strategi manajemen SDM berkisar pada kegiatan pengadaan, penggunaan, dan pemeliharaan sumber daya manusia. Unilever Indonesia secara rutin merekrut lulusan baru dari Universitas Tekamuka sebagai pegawainya. Mereka diberikan pelatihan selama 3 bulan tentang sistem produksi, pemasaran, keuangan, penelitian, dan pengembangan. B. Proses manajemen pemasaran. Ada 4 komponen pokok bidang pemasaran yang dapat dikendalikan oleh perusahaan yang dikenal dengan sebutan 4P: Product, Price, Place, dan Promotion. Misalnya, dalam bentuk Pepsodent, produk ini mengutamakan pada kesehatan gigi dan anak-anak dan dewasa dengan harga yang dapat dijangkau oleh konsumen. Produk ini didistribusikan ke seluruh wilayah yang dapat mencapai konsumen akhir, dan promosinya dilakukan ke berbagai lapisan konsumen, misalnya ke sekolah, puskesmas, dan tempat lainnya. Maka tak heran jika Pepsodent menjadi merek pasta gigi nomor 1 di Indonesia. C. Proses manajemen keuangan. Unilever saat ini sedang fokus melakukan pertumbuhan organik, seperti peningkatan omset jualan, laba perusahaan, dan menekan struktur biaya. Namun, tidak menutup kemungkinan melakukan pertumbuhan anorganik. Strategi manajemen keuangan Unilever dilakukan melalui pendirian kantor pemasaran Unilever Indonesia ke berbagai negara, seperti Singapura, Jepang, dan Australia. D. Proses manajemen operasional. Strategi manajemen operasional Unilever adalah penyertaan, merangkul perbedaan, menciptakan kemungkinan, dan berkembang bersama-sama untuk bisnis yang lebih baik kinerjanya. Keanekaragaman memainkan peranan penting dalam memastikan perusahaan memahami kebutuhan konsumen. E. Proses manajemen sistem pengendalian. Proses pengendalian manajemen PT Unilever Indonesia
terdiri dari yang pertama, penyusunan program atau programming, penyusunan anggaran atau budgeting, pelaksanaan dan pencatatan atau operating and accounting, yang terakhir, pelaporan dan analisa, reporting and analysis. Proses manajemen audit yaitu audit internal merupakan suatu jaminan independen dan objektif serta merupakan aktivitas konsultasi yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan operasi perusahaan PT Unilever Indonesia Tbk. Kegiatan ini membantu perusahaan mencapai tujuannya dengan membawa pendekatan yang sistematis dan disiplin untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko. Proses pengendalian dan proses tata kelola. Adapun proses manajemen sistem informasi. 1. CRM, Customer Relationship Management. Sasaran dari kerangka kerja bisnis CRM adalah menggunakan hubungan yang ada untuk meningkatkan penghasilan menggunakan informasi yang terintegrasi untuk pelayanan yang baik, memperkenalkan konsisten proses dan prosedur channel yang replicable. Keuntungan menggunakan CRM pada PT Unilever Tbk yaitu servis yang lebih cepat, mengurangi harga, memperbesar keuntungan, meningkatkan koordinasi tim, dan meningkatkan loyalitas pelanggan. Yang kedua ada IMC. IMC itu adalah Integrated Marketing Communication. Strategi ini berupaya untuk memadukan dan mengkoordinasikan semua saluran komunikasi untuk menyampaikan pesan secara jelas, konsisten, dan berpengaruh kuat terhadap perusahaan dan produknya. Contoh IMC seperti iklan, direct marketing, personal selling, sales promotion, and public relation. Proses manajemen PT Unilever Indonesia Tbk 3 CSL atau Corporate Social Responsibility. SL adalah suatu tindakan atau konsep yang dilakukan oleh perusahaan atau sesuai kemampuan perusahaan tersebut sebagai bentuk tanggung jawab mereka terhadap sosial atau lingkungan sekitar di mana perusahaan itu berada. Penggunaan strategi CSL pada PT Unilever yaitu dengan mendirikan Unilever Indonesia Foundation atau OEF untuk melakukan berbagai program dan kegiatan yang menyatu dengan strategi bisnis perusahaan. Kemudian, sesuai dengan strategi yang telah disebutkan oleh Unilever tadi, ada beberapa program yang telah dilakukan oleh Unilever Indonesia Foundation atau biasa disebut dengan UIF. Yang pertama itu ada program bank sampah, sekolah sehat, Bulan Kesehatan Gigi Nasional atau BKGN, Medical Innovation Research Award in Health atau MIRAH. Kemudian dalam keagamaan, Unilever juga memiliki program pesantren dan juga Unilever Entrepreneurship Bootcamp, dan yang terakhir ada program pengembangan juragan seru. Banyak banget kan program yang sudah diadakan oleh Unilever. Saat pandemi COVID-19 melanda, Unilever pastinya ambil peran dalam melindungi masyarakat Indonesia dari pandemi COVID-19. Share and Send Smiles. Di sini Unilever memberikan bantuan dana serta donasi dalam bentuk produk senilai 50 miliar yang telah dan akan disalurkan kepada masyarakat melalui program kemitraan termasuk institusi kesehatan, pemerintah, maupun organisasi lainnya. Mengapa PT Unilever dapat bertahan walaupun banyaknya pesaing baru? PT Unilever dalam menjalankan usahanya menggunakan beberapa strategi yang terdiri dari diferensiasi produk, kesesuaian harga, peluang harga, dan menjalin hubungan antara pelanggan dan pemasok. PT Unilever juga menerapkan strategi marketing mix yang meliputi produk, harga, tempat, dan bagaimana promosi yang dapat menarik perhatian konsumen. Dalam mengidentifikasi berbagai asumsi yang berasal dari konsumen dan juga pesaing Unilever, melakukan analisis pesaing dan memperoleh informasi dari sudut pandang mereka sendiri.
atau dengan cara sudut pandang konsumen mengenai industri Unilever dan pesaing lainnya. PT Unilever memiliki pertumbuhan yang pesat dan signifikan, potensi pasar yang besar, permintaan pasar konsumen yang besar, inovasi, dan strategi yang terus berkembang, serta mendapat dukungan pemerintah yang sanggup untuk melawan pesaing. Oleh karena itu, meskipun banyak pesaing baru, PT Unilever pandai dalam memposisikan dirinya dari kompetitor lain. Beberapa brand PT Unilever Indonesia terbuka yaitu Pepsodent, Lux, Lifebuoy, Rinso, Molto, Walls, Royco, Bango, Vaseline, Sunsilk, Vixal, Sariwangi, Dove, Buavita, X, dan Magnum. Lifebuoy dikenal sebagai sabun antiseptik yang membantu melawan kuman dan bakteri pada kulit. Kualitasnya yang terpercaya dan manfaatnya untuk kesehatan membuat Lifebuoy menjadi pilihan bagi banyak orang yang peduli akan kebersihan dan perlindungan diri. Ada salah satu skandal yang melibatkan perusahaan Unilever Indonesia. Salah satunya Unilever Indonesia mendukung LGBT. Unilever Indonesia menanggapi, dalam upaya mendukung kampanye tersebut, mereka bahkan sudah menandatangani deklarasi Amsterdam, bergabung dengan Open for Business untuk menunjukkan bahwa Unilever dengan inklusi LGBTQI+, serta meminta Stonewall mengaudit kebijakan dan mengukur tindakan Unilever dalam bidang ini. Hal ini membuat netizen menyerang akun Instagram Unilever dan mengancam boikot produk tersebut. Secara global dan di Indonesia, Unilever percaya pada keberagaman dan lingkungan yang inklusif, katanya dalam siaran persnya. Kami telah berada di Indonesia selama 86 tahun, dan kami selalu menghormati dan memahami budaya, norma, dan nilai-nilai setempat. Oleh karena itu, kami akan selalu bertindak dan menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan budaya, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia, terang Sancoyo. Jadi, pada intinya, Unilever sama sekali tidak mendukung kampanye tersebut, karena mereka akan selalu bertindak, menyampaikan pesan-pesan yang sesuai dengan budaya, norma, dan nilai-nilai yang berlaku di Indonesia. Unilever Indonesia menjalankan semua sesuai dengan budaya yang dimiliki oleh masyarakat.